Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bersama-sama pada pagi hari ini boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, masih dalam renungan berseri kita, yaitu tentang ujian hati. Kita masuk di seri yang ke-6, dan pagi ini kita secara khusus belajar dari seorang tokoh wanita di Alkitab, di Perjanjian Lama, yaitu Rut. Mari kita akan lihat Rut pasal pertama, ayat 12 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu, siapa yang tidak sedih ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai? Kita tahu kisah ini bagaimana Naomi ditinggalkan oleh suami yang ia cintai. Elimelech telah meninggalkan dia. Bahkan Naomi juga kehilangan kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Saudara, saya percaya hari itu Naomi benar-benar mengalami sebuah penderitaan. Hatinya benar-benar sedih karena ia telah kehilangan keluarga besarnya. Namun daripada itu, ada kedua wanita yang dicatat di Alkitab yang hidup bersama Naomi, yaitu Orpa dan Rut. Mereka juga telah kehilangan suami yang mereka cintai. Anda bisa bayangkan bagaimana ketiga wanita ini adalah wanita-wanita yang telah kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dengan kata lain, Naomi, Orpa, dan Rut, mereka menjadi wanita dalam status yang sama. Mereka semua adalah janda, Bapak Ibu. Dan pada hari itu Naomi berkata kepada Orpa dan Rut supaya mereka pulang ke tanah kelahirannya. Karena Orpa dan Rut adalah wanita-wanita Moab. Namun kita melihat bagaimana dalam suasana yang seperti ini, dalam situasi yang sangat sulit dan tidak mudah ini, kita melihat bagaimana Orpa lalu kemudian mencium mertuanya dan ia minta pamit untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Moab. Buat saya, apa yang menjadi keputusan daripada Orpa itu adalah hal yang wajar. Karena memang ia dilahirkan dan dibesarkan di tanah Moab. Namun kalau kita melihat dalam kisah ini, ada satu wanita yang luar biasa, yaitu menantu daripada Naomi. Dialah yang bernama Rut, Bapak Ibu. Rut ini justru ketika didesak oleh Naomi supaya ia pulang ke tanah kelahirannya, mengikuti jejak Orpa. Namun Alkitab mencatat bagaimana Rut tetap memiliki sebuah keputusan hati yang luar biasa.
Dia tidak meninggalkan Naomi, bahkan dia ingin hidup, bahkan ikut bersama Naomi pulang ke tanah Bethlehem. Bahkan dia berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku," kata Rut. "Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana inilah sebuah ujian hati yang tidak mudah dihadapi oleh Rut. Dalam situasi seperti itu, kita melihat bagaimana Rut ini memiliki sebuah keputusan hati yang sangat radikal, Bapak Ibu. Dia mengambil sebuah keputusan yang benar-benar luar biasa. Bagaimana kita mendapati Rut ini adalah seorang wanita yang setia. Dia setia mengikuti sang mertua. Kemana mertua itu pergi, kemana mertua itu bermalam, di mana ia hidup, maka Rut mengikuti jejak sang mertuanya. Dan ia ikut ke Bethlehem. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Rut ini tidak terlepas bagaimana ia setelah berpuluh tahun hidup bersama Naomi. Dan ia memang tentu belajar tentang iman daripada Naomi. Sebab Rut ini bukan berasal dari Bethlehem. Dia adalah wanita Moab dari bangsa kafir. Dia tidak mengenal Allah yang disembah oleh Naomi. Tetapi ketika ia menjadi menantu daripada Naomi, maka ia telah belajar bagaimana iman sang mertua itu. Dan ia memutuskan, "Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku." Saudara, ini benar-benar luar biasa bagaimana Rut ketika dalam situasi seperti itu, ia tetap memiliki sebuah hati yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan Rut ini memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ia memiliki sebuah komitmen yang total, keputusan hati yang benar-benar radikal, dan ia total ikut mertuanya, yaitu Naomi. Kita melihat, kalau kita belajar di dalam kitab Rut ini, maka Anda bisa temukan kisah kehidupan Rut akhirnya membuahkan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan dari Rut inilah maka lahirlah yaitu Isai. Dan kemudian lahirlah yang namanya Daud. Dan kemudian singkat cerita akhirnya melahirkan apa yang namanya yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di mana Yesus lahir dari keturunan Rut dan Boas. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, hari ini bagaimana dengan kita? Berapa banyak di antara kita ketika dalam situasi-situasi yang sulit, ketika Anda tengah berada dalam sebuah ujian kehidupan yang sangat berat, bisakah kita tetap memiliki sebuah keputusan hati yang benar-benar total dan memiliki sebuah komitmen yang radikal? Apapun yang terjadi, aku tetap ikut Yesus. Ujian hati yang seperti inilah yang sungguh sangat menarik hati Tuhan. Ketika kita bisa tetap memilih untuk setia, tetap berkomitmen ikut Yesus. Namun berapa banyak orang-orang yang hari ini kita jumpai di tengah masalah, kesulitan hidup, di tengah pergumulan yang berat, ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan Yesus. Mereka telah menjual imannya demi kekayaan dunia ini, demi kesenangan-kesenangan dunia ini. Dan disinilah kita bisa temukan tidak adanya sebuah kualitas hati yang Tuhan jumpai dari orang-orang yang seperti ini.
Mereka telah murtad dan meninggalkan Tuhan. Mereka telah menyangkali imannya. Dan ini sangat menyedihkan. Saya berdoa pada pagi hari ini, mari kita tetap menjadi orang-orang yang berkualitas ketika kita diuji dengan sebuah keadaan situasi yang sangat tidak mudah. Tapi saya berdoa, kiranya hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita akan tetap berkomitmen sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Dan jangan pernah Anda meninggalkan Tuhan, bahkan menjual imanmu demi kekayaan, demi kesenangan, demi apapun yang ada di dunia ini. Sebab ingatlah, apa yang dari dunia ini adalah bersifat fana. Tetapi ketika engkau mempertahankan imanmu, engkau punya sebuah keputusan hati yang radikal, yang total demi Yesus, maka saya percaya Anda tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Apa yang kau lakukan adalah sebuah pilihan hati yang sungguh luar biasa, dan pasti Tuhan memberkati kita. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan tetap jaga hati kita, tetap memiliki sebuah keputusan komitmen yang total kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, selamat bekerja, God bless you, haleluya, shalom.